Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya.
Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dan menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Lalu Roh Kudus mengajar kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian untuk mengerti setiap kebenaran yang kami dengar, dan kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Kami mau hidup benar di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak banyak di antara kita yang mau menguji diri, yang mau memeriksa diri, yang mau memperkarakan dengan serius satu hal ini, saudaraku, supaya kita bisa menemukan kebenaran yang sejati, yaitu seberapa besar cinta kita pada Tuhan. Ini yang tidak pernah kita sadari selama ini. Artinya selama ini kita tidak pernah menguji diri kita sendiri. Kita tidak serius memeriksa hidup kita. Lalu kita bisa temukan seberapa besar cinta kita pada Tuhan. Saudaraku, ini bukan hal yang sederhana. Saya katakan sekali lagi, ini bukan hal yang sederhana. Kenapa? Karena setiap hari mata kita selalu memandang hal-hal yang begitu menarik yang dunia tawarkan kepada kita. Lalu, karena kita membiasakan diri masih menimbun keinginan-keinginan diri di dalam ruang hati kita, atau dengan kata lain, keinginan-keinginan diri, hawa nafsu diri, itu masih menumpuk memenuhi ruang hati kita. Pada akhirnya, kita lebih tertarik untuk menikmati apa yang dunia tawarkan. Jadi tanpa kita sadari, ketika kita memilih menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia saat ini, itu berarti cinta kita kepada Tuhan tidak bulat. Cinta kita kepada Tuhan tidak utuh. Padahal seharusnya kita sadar ketika kita ditebus oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai orang percaya saat ini kita berkata kita berada di dalam Yesus. Itu artinya segenap hidup kita telah menjadi milik Allah Bapa di sorga. Kita sudah tidak berhak lagi atas kehidupan kita. Nah, orang yang telah menjadi milik Allah, seharusnya ia juga memiliki cinta yang bulat, cinta yang utuh kepada Allah Bapa di sorga. Dengan demikian, orang percaya yang memiliki cinta yang bulat, cinta yang utuh kepada Tuhan itu sudah tidak lagi mengingini dunia ini, sudah tidak lagi mengasihi dunia ini, sudah tidak lagi mau bersahabat dengan dunia ini. Seluruh kehidupannya dipersembahkan kepada Allah, sehingga apapun yang dilakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Inilah yang dimaksudkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah melakukannya? Saya ulang sekali lagi, apakah kita sudah melakukannya? Kalau belum, kalau belum, itu artinya cinta kita pada Tuhan belum bulat, belum utuh, belum sepenuhnya. Padahal firman Tuhan mengajarkan kita seperti yang ditulis di dalam Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Sudah sering kali saya katakan, kalau firman Tuhan mengatakan dengan segenap,
Itu artinya semuanya harus kita persembahkan kepada Allah sebagai bukti ketaatan kita, penundukan diri kita di dalam kedaulatan Allah, sebagai bukti kasih kita kepada Allah Bapa di sorga yang sudah terlebih dahulu membela masa depan kehidupan kita di kekekalan, yaitu dengan cara menyerahkan putra tunggalnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penebus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita tahu Bapa di surga sudah terlebih dahulu melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita, bukan saja hidup kita di dunia ini, tetapi terlebih lagi untuk masa depan kehidupan kita di kekekalan. Allah membela kita dengan menebus setiap kita dari segala pelanggaran, salah dan dosa. Di dalam Kristus kita ditebus supaya kita menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah, atau orang yang dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan kalau kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan, orang-orang yang telah dipandang benar di hadapan Allah, orang-orang yang menerima janji akan keselamatan, hidup yang kekal bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, maka sebagai orang yang telah dibenarkan, seharusnya kita berani menetapkan hati untuk hidup mengasihi Tuhan saja, mencintai Tuhan saja, hidup benar-benar benar di hadapan Tuhan, menjaga kesucian hidup, menjaga kekudusan hidup, memilih untuk hidup tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa lagi. Lalu di sepanjang hari hidup kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita memilih untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Dan kita harus tetap ingat panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, yaitu memiliki hidup yang sama seperti Kristus. Firman Tuhan katakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita tahu panggilan kita itu adalah memiliki hidup yang sama seperti Kristus, berarti kita juga harus menetapkan hati untuk tidak lagi mengasihi dunia ini, tidak lagi mencintai dunia ini, tidak lagi hidup menikmati dunia ini. Sudah sering kali saya katakan, kita harus sadar orang yang masih mengasihi dunia ini sama dengan orang yang masih bersahabat dengan dunia ini. Orang yang masih bersahabat dengan dunia ini sama dengan orang yang masih hidup dalam percintaan dengan dunia ini. Dan untuk semuanya itu, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku, pertanyaan besar bagi kita, kenapa kita tidak mau menyadari akan hal ini? Ya, firman Tuhan ini tidak bisa dibatalkan. Kalau kita tetap hidup mencintai dunia ini, mengasihi dunia ini, maka itu artinya kita menjadi orang-orang yang tidak setia kepada Allah. Orang-orang yang tidak setia kepada Allah sama dengan orang-orang yang tidak hidup mengasihi Allah, yang tidak mencintai Allah Bapa di sorga dengan cinta yang bulat, dengan cinta yang utuh, dengan cinta yang sepenuh hati. Saudaraku, kenapa saya menekankan akan hal ini? Dan saya harus katakan, untuk satu hal ini kita harus benar-benar gentar. Kenapa? Karena orang yang tidak mengasihi Tuhan, firman Tuhan sudah mengatakan dengan sangat jelas, terkutuklah ia.
Jadi kalau kita tidak serius memperkarakan akan hal ini, kita tetap hidup sesuka hati kita, hidup bercinta dengan dunia ini, mengasihi dunia ini, hidup menikmati dunia ini hanya karena hawa nafsu diri kita untuk tetap menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, maka hal itu menunjukkan kita tidak setia kepada Allah, kita tidak mencintai Allah atau tidak mengasihi Allah dengan segenap kehidupan kita. Kalau kita masih memiliki cara hidup yang demikian, kita akan menjadi orang-orang yang terkutuk. Dan menjadi orang-orang yang terkutuk, siapapun kita tidak akan pernah mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Jadi saya harus dengan tegas mengatakan, jangan menutup telinga kita, jangan mengeraskan hati kita terhadap kebenaran ini. Saya harus katakan ini dengan tegas. Kalau engkau mencintai hidup yang kekal, mulai saat ini, jangan lagi hidup mengasihi dunia ini. Berikan cintamu kepada Tuhan secara utuh. Karena engkau adalah orang yang telah ditebus, telah dibenarkan, dan dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu, kita harus mengambil keputusan, merubah cara hidup kita. Hidup tidak lagi seperti manusia yang lama, tetapi kita mau hidup sebagai manusia yang baru, yang berada di dalam Kristus. Hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Sehingga ketika kita menutup mata, hidup kita berkenan kepada Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ampunilah kami kalau selama ini kami belum sepenuhnya menyerahkan kehidupan kami menjadi milik-Mu ya Bapa. Saat ini firman-Mu menyadarkan kami dan kami mau memilih untuk hidup mengasihi Engkau saja, mencintai Engkau saja, dan tidak lagi mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya. Kami mau berubah, kami mau bertobat. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.